Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini atas karunia-Nya, atas nikmatnya kita dipertemukan dalam majelis mulia ini, ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita masih bisa sholat subuh berjamaah, walaupun ada sebagian kita nih yang tidurnya malam karena nonton bola ya. Menang mana merokok. Ya. Tapi karena kita punya prinsip ya yang harus kita jalani gitu ya. Ya, karena kita punya, alhamdulillah, dikaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga ya kita tetap memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah gitu. Memaksakan diri beribadah kepada Allah ya. Meskipun kondisi kita kantuk, kondisi kita lelah, capek gitu ya, tapi kita bersabar kepada hal itu ya. As-sabru bitta'ah, sabar dalam ketaatan. Iya, dalam taat kepada Allah. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Terhadap ketaatan kepada Allah bersabarlah. Dalam menunaikan kewajiban bersabarlah ya. Ya. Karena hanya dengan kesabaranlah ya kita masih bertahan dalam ketaatan kepada Allah ya. Dan bahkan selain sabar, kita banyak berdoa kepada Allah ya, untuk senantiasa taat kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita sadar bahwa kita bisa taat sama Allah, bisa senantiasa merespon perintah Allah karena bantuan dari Allah ya, karena bantuan dari Allah. Makanya doanya Allahumma ini, ya Allah tolonglah saya ya, ala dzikrika, agar senantiasa bersyukur, wa syukrika, Allahumma inna ala dzikrika, agar senantiasa ingat zikir pada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, dan juga menjadi hamba yang senantiasa hamba yang baik. Wa husni ibadatik ya, senantiasa ibadah. Jadi ibadah kita, taat kita itu juga karena Allah, karena bantuan dari Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bicara tentang prinsip hidup dalam Islam ya. Prinsip hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini
penting kita harus pahami, ya, karena prinsip ini menjadi panduan buat kita, ya, menjadi panduan buat kita. Betapa banyak ketika kita salah memahami, ya, salah memahami Islam, maka berakibat kepada amal yang salah, ya. Kalau kita, tasawur kita, pola pikir kita, pandangan Islam kita salah, ya. Ada sebagian orang yang bahkan berujung kepada kesesatan, ya. Ada orang misalnya dia nggak sholat, dia mikir sholat, kan ada yang ngomong gitu, ya, sholat itu kan ingat, udah cukup ingat pada Allah aja, nggak perlu sholat, ya. Itu kan pandangan yang salah, pola pikir yang salah, yang akhirnya berakibat kepada amal yang salah dan bahkan berujung kepada kesesatan. Kalau dulu, zaman dulu kan misalnya, ya, ada sebagian umat Islam yang ngebom bom bunuh diri, ya, di hotel, di mana, di Bali gitu, ya. Itu awalnya apa? Awalnya karena pandangan yang salah, pola pikir yang salah. Bahkan mereka menganggap itu jihad. Niatnya ikhlas karena Allah, tapi karena pandangan dan pola pikir yang salah berakibat kepada amal yang salah, ya. Ini prinsip-prinsip hidup yang senantiasa harus kita pegang, ya. Yang pertama, ada tujuan hidup, ada 7, ya, tujuan hidup, fungsi hidup, tugas hidup, pedoman hidup, contoh hidup, teman hidup, dan sarana hidup. Yang itu aja kali, kayak biasa. Nah, kita akan bahas sebenarnya sih ini hanya mengingatkan saja, karena sebagian dari kita sudah mempraktekkan prinsip-prinsip ini, ya. Ini hanya mengingatkan agar kita tidak salah mengambil jalan, ya. Tujuan hidup seorang muslim itu adalah ridho Allah, mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, ya. Ini, ya, sudah kita pahami, ya. Jadi yang pertama itu, setiap kita melakukan amal apapun itu, dalam bermuamalah, ya, dalam berinteraksi dengan sesama kaum muslimin, kita tanyakan diri kita, kira-kira Allah ridho nggak dengan perbuatan kita, ya. Karena setiap perbuatan kita, amal kita itu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah, mencari keridhaan Allah, ya. Allah ridho nggak dengan apa yang kita lakukan? Allah ridho nggak, ya, dengan ibadah kita, ya. Maka yang utama, kerangka besarnya, kerangka besar tujuan kita dalam beramal itu karena meraih ridho Allah. Boleh nggak kita mencari ridho yang lain? Boleh, selama masih dalam kerangka ridho kita kepada Allah. Kalau kita beramal karena orang lain, untuk mencari keridhaan orang lain, capek gitu, capek ngurusinnya, ya, capek, ya. Karena tidak semua orang, ya, tidak semua orang itu suka sama kita, ya. Apapun yang kita lakukan seringkali ada yang suka, ada yang tidak, ya.
Ya, ada yang apa namanya banyak suka komentar, ada yang enggak. Makanya kalau kita ngurusin keridhaan manusia, kita suka kecewa, ya, suka kecewa. Makanya yang paling utama ketika kita berbuat baik, ya, mantapkan jiwa kita, Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, udah urusan orang mah biarin aja udah, ya. Karena kita beramal, bekerja bukan karena orang lain, karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita berinfak, memberi makan, bersedekah liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, dan kami tidak mengharapkan jaza, balasan, wa syukura, apalagi ucapan terima kasih. Bukan karena itu kita beramal, ya, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keridhaan itu adalah yang paling utama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini beramal nggak bergantung kepada orang lain, ya. Makanya yang namanya ikhlas itu ketika, ya, ketika pujian dan celaan nggak ada bedanya, ya, apa? Ketika pujian dan celaan nggak ada bedanya, oh itu orang yang ikhlas. Dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak ridho dengan Allah, keikhlasan yang kokoh, yang kuat kepada Allah, ya. Jadi kita beramal nih, ya, kita beramal, ya. Pujian orang itu terhadap amal kita itu tidak membuat kita semakin bersemangat, ya. Pujian seseorang, orang muji kita nih, ya, oh Ustadz itu hebat, oh Pak Nanang, oh ibadahnya luar biasa, misalnya, ya, datang pas azan sudah ada di masjid, oh dipuji dia. Pujian itu tidak membuat dia semakin bersemangat, ya. Dan sebaliknya, celaan seseorang, orang mencela karena amal kita, itu tidak membuat dia surut, ya, surut dalam beramal. Males beramal, dicela, dicaci, ya, sehingga dia nggak bersemangat. Jadi bagi orang yang ikhlas meraih ridho Allah, maka, ya, celaan seseorang, pujian seseorang tidak mempengaruhi amal dia, karena dia beramal, beribadah karena Allah, mencari ridho Allah, gitu, ya. Maka pastikan bahwa seluruh sikap, perilaku, pikiran, kerja, ibadah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, ya. Kita perlu nggak ridho orang tua? Perlu, dalam rangka mencari ridho Allah, ya. Karena ridho Allah fi ridho walidain, karena ridho Allah berada pada ridho orang tua, ya. Jadi pastikan bahwa seluruh sikap kita, perilaku kita, bahkan pikiran kita, kerja kita, ibadah kita untuk mendapatkan ridho Allah, ya. Ayatnya jelas tuh, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, ya,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, hanya untuk Allah. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita hidup, kita mati, ibadah, beramal karena Allah. Ya, kalau sudah itu insya Allah tenang kita. Ya, nggak disibukkan dengan pandangan orang, nggak disibukkan dengan perkataan orang, ya. Karena ada sebagian begitu ya, dia beramal ya karena orang lain, ya. Yang pertama itu tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah ridha Allah, ya, meraih ridha Allah. Yang kedua, fungsi hidup tadi ya. Fungsi hidup kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita bukan buat main-main, bukan tanpa fungsi dan tanpa tujuan, ya. Jadi Allah menciptakan kita manusia ini punya fungsi dan tujuan, ya, punya fungsi dan tujuan, nggak main-main, bukan tanpa, bukan sekedarnya, ya. Ya, kita bukan seperti jam, itu nih jam nih, ya kan? Jam diciptakan sama penciptanya, sama pembuatnya, setelah jadi sudah didiamkan. Kayak handphone, jam setelah jadi ya udah terserah mau diapakan tuh barangnya, yang penting laku terjual, ya enggak? Tapi kita manusia sama Allah, makhluk yang spesial, makhluk yang Masya Allah Allah pilih di antara makhluk-makhluk yang lain, diberikan potensi yang ada, potensi akal, ya, potensi fisik, potensi jiwa, ya. Maka jamaah sekalian, kita diingatkan bahwa tujuan fungsi hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, ya. Jadi ya pastikan bahwa karena Allah menciptakan diri kita untuk ibadah, maka jangan sampai, ya, jangan sampai kita, aktivitas kita itu tidak bernilai ibadah kepada Allah, ya. Maka kita pastikan bahwa setiap amal kita, setiap yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Bagaimana agar amal kita, setiap amal kita, amal apapun itu, entah itu ibadah, entah itu kerja, ya, entah itu membantu orang lain, entah itu bahkan olahraga sekalipun, ya, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariatnya, maka bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah. Kalau kita bekerja mencari nafkah dalam rangka menafkahi keluarga kita, itu perintah Allah, ya, dan kita ikhlaskan, niatkan kita bekerja karena Allah untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, maka bernilai ibadah, ya. Maka pastikan setiap amal ibadah kita karena Allah. Jam berapa ya? Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa Pak?
tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Ridha Allah. Yang kedua apa tadi? Fungsi hidup. Fungsi hidup kita buat apa? Ibadah kepada Allah. Yang ketiga tugas hidup. Ya, tugas hidup kita itu sebagai seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Allah sudah tetapkan bahwa manusia itu sebagai khalifah, diamanahi oleh Allah, ya, bumi ini. Kita tinggal di bumi dan diamanahkan untuk mengelola, memelihara bumi ini, ya. Dan itu tidak dibebankan oleh manusia yang lain, tidak dibebankan oleh jin, tidak dibebankan oleh malaikat, dibebankan kepada kita, karena Allah yang maha tahu akan potensi yang kita miliki. Maka ketika Allah memberikan tugas kepada manusia, Allah pun memberikan potensi buat kita agar kita bisa menunaikan tugas kita. Maka potensi yang paling besar itu potensi akal. Iya. Boleh kita mengeksploitasi bumi, boleh, tapi jangan sampai merusak. Ya. Jadi kita ini adalah khalifatullah, wakil Allah. Ya, khalifatullah, wakil Allah dalam memelihara, menjaga bumi ini. Ya. Dalam sebuah ayat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dulu malaikat protes. Malaikat bisa protes juga ya. Malaikat mempertanyakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, ya, masa engkau jadikan manusia, ya, yang merusak bumi, yang bakal menumpahkan darah sebagai seorang khalifah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Sedangkan kami malaikat, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, mengagungkan dirimu, mengagungkan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Allahu a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Sebenarnya malaikat sudah mempertanyakan, protes. Karena malaikat juga tahu nih kok kenapa yang dijadikan khalifah ini manusia sih, padahal manusia itu suka apa? Suka berantem, suka merusak, ya, suka menumpahkan darah. Kenapa harus mereka? Ya, begitu. Allah paling mengetahui. Ya. Jadi amanah ini hanya diberikan kepada manusia. Kayak sekarang pedoman hidup, ya. Tadi yang pertama apa? Tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Ridha Allah. Yang kedua apa? Fungsi hidup. Apa fungsi hidup kita, Pak? Ibadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Yang keempat adalah
pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Dan pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu ya. Al-Qur'an itu bukti cinta Allah kepada kita. Ya, kita diberikan petunjuk oleh Allah agar kita tidak sesat, ya, agar kita hidup tanpa arah, gitu ya. Maka kemudian Allah menciptakan pedoman hidup, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat kita. Karena Allah tidak menginginkan kita tanpa arahan. Allah tidak menginginkan kita tanpa petunjuk. Allah tidak menginginkan kita salah arah. Ya, dibiarkan begitu saja. Maka sebagai bukti cinta Allah kepada kita, Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Mukjizat siapa? Mukjizat Rasulullah. Dia enggak? Mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah banyak tidak, Pak? Banyak. Apakah kita dulu ada apa mukjizat Allah? Mukjizat Rasul apa? Rasul kita, Rasulullah pernah membelah bulan, pernah ya? Dari tangan-tangannya pernah keluar air, ya, pernah mendoakan makanan sedikit tapi bisa untuk semua banyak orang. Banyak mukjizat. Isra Mi'raj juga bagian dari mukjizat. Tapi apakah kita bisa merasakan ya mukjizat Rasulullah? Enggak, kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah lihat Nabi kita membelah bulan. Kita nggak pernah lihat baginda Rasul mengeluarkan air dari celah-celah tangannya. Maka satu-satunya mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang itu hanya Quran. Ya, yang kemukjizatannya bisa dirasakan oleh umat seluruh manusia. Ya. Dan itulah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Ya. Al-Qur'an sebagai manual book ya. Al-Qur'an sebagai cahaya bagi kita yang menuntun kita. Bapak pernah lampu mati di rumah? Pernah ya? Pernah. Jadi Quran itu seperti cahaya. Kalau kita, padahal kita sudah bertahun-tahun hidup di rumah kita, apa jadinya kalau lampu PLN kita mati, lampu kita mati? Padahal kita sudah bertahun-tahun hidup lama tinggal di rumah kita, ketika lampu mati kita meraba-raba. Serem ya? Kita meraba-raba, panik. Itu di alam kubur gitu. Dan sampai begitu. Ya. Nah, Al-Qur'an itu seperti itu, seperti penerang buat kita. Ketika kita lampu mati di rumah, oh bahagia kita mendapatkan cahaya, ya. Cahaya itulah yang menuntun kita, sehingga kita tahu di depan ada barang, di depan ada tembok, di depan ada pintu keluar. Kita tahu karena apa? Karena penerang. Itulah Quran. Ya, meskipun kita mengenal hidup kita, mengenal kehidupan ini, tapi kalau tanpa petunjuk kita akan panik, akan sesat. Seperti tadi. Ya. Nah, ntar kita di akhirat itu seperti itu. Jadi di akhirat itu ya, kita semua dikasih penerang, dikasih lampu. Lampunya ada yang redup, ada yang cerah sesuai amal kita. Ada yang nggak punya, lampunya kagak nyala. Dia panik, lari kemana? Lari karena mencari lampu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hari ditentukan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bahagia sekali Bapak Ibu kalau hari ini kita terus diberikan hidayah untuk berinteraksi dengan Quran. Ya, bahagia banget. Bahagia sekali. Karena Al-Quran itu sumber kebahagiaan buat kita, ya. Jadi ada yang mengatakan sampai sejauh mana kebahagiaan kita, ya, bahagianya kita sejauh itu interaksi kita dengan Quran. Kalau interaksi kita dengan Quran sedikit, kebahagiaan yang kita dapat pun sedikit. Tapi ketika kita berinteraksi dengan Quran banyak, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak juga. Sejauh mana kita ingin mendapatkan kebahagiaan, sejauh itulah interaksi kita dengan Quran. Ya. Maka bahagia, senang kita, ya. Quran ini nikmat dari Allah, ya, bukti cinta dan nikmat dari Allah, ya. Dari sekian nikmat yang Allah berikan, yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, nikmat pertama apa yang Allah berikan? Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, ya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Dan nikmat yang salah satu yang terbesar buat kita adalah Al-Quran, ya. Kemudian contoh hidup kita adalah Rasulullah. Tadi tujuan hidup kita apa, Pak? Ridho Allah. Fungsi hidup kita apa? Ibadah. Fungsi hidup kita apa? Sebagai khalifah, ya. Yang keempat tadi pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Sekarang yang kelima contoh hidup, ya. Bagaimana kita beribadah, bermuamalah, beragama, maka kita diberikan model sama Allah. Model, ini loh contoh hidup kita. Inilah model yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana agama ini ditegakkan, bagaimana kaifiat beribadah, bagaimana, ya, kita melakukan kehidupan sehari-hari. Allah memberikan model, nggak cuma pedoman hidup tapi juga model, contoh agar kita dan tak jelas, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Rasulnya, mengutus Nabi Muhammad sebagai utusannya yang menjadi teladan buat kita. Siapapun kita, sebagai ayahkah, contoh Rasulullah, sebagai pedagang, contoh Rasulullah, sebagai teman, contoh Rasulullah, sebagai apa lagi? Siapapun kita, profesi apapun kita, contoh Rasulullah, ya. Bagaimana Al-Quran diterapkan dan dilaksanakan, itu juga melihat bagaimana Rasulullah. Maka Rasulullah menjadi tauladan terbaik buat kita, menjadi uswatun hasanah. Nih, uswatun hasanah, menjadi tauladan buat kita, ya. Ya, menjadi teladan buat kita, uswatun hasanah, Rasulullah sebagai uswah teladan. Maka yang utama adalah kalau cinta kita cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka katakanlah barang siapa cinta kepada Allah,
maka fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Ikuti Rasulullah. Ya. Ya, apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Oke, kita percepat lagi ya. Baik, yang kan ada 72 lagi ya. Yang berikutnya adalah teman hidup. Ya, teman hidup dalam arti sahabat. Ya. Kalau bergaul sama siapa saja boleh, silakan. Kalau berteman sama siapa saja silakan. Ini teman karib. Ya, teman karib, teman hidup. Karena apa? Diri kita ini cerminan saudara kita, cerminan teman terdekat kita. Ya. Agama kita itu cerminan dari sahabat kita. Maka kalau kita pengen ngelihat bagaimana agama seseorang, lihat temannya, teman dekatnya, teman karibnya, sahabatnya. Ya, maka carilah teman sahabat karib yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kayak kita kalau ngelihat, masya Allah, yang ngelihat teman itu mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada taat. Ngelihat wajahnya aja, masya Allah, ya, sudah mengingatkan kita kepada Allah. Melihat wajahnya aja kita semakin bersemangat dalam beribadah. Maka carilah teman-teman seperti itu. Ya, karena teman seperti itulah yang kelak akan membantu kita di akhirat. Ya, cari teman karib. Kalau teman berkenalan, berinteraksi sama siapa saja boleh. Ya, sama siapa saja silakan. Tapi terkait teman dekat hanyalah orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surat At-Taubah itu ya. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong, aulia, penolong bagi sebagian yang lain. Aulia, teman dekat, aulia, ya, menjadi penolong, sahabat setia. Apalagi kalau kita punya masalah curhat, apa jadinya kalau teman yang kita curhatin itu pandangannya bukan pandangan yang baik, akan menyesatkan kita, ya. Tapi kalau kita, teman dekat kita ini orang yang baik, ya, ketika curhat dia akan mengarahkan kepada kebaikan, ya. Nah, ini yang terakhir, ya, sarana hidup. Teman hidup kita dapat, ya. Makanya cari teman hidup. Istri juga harus pastikan orang yang beriman, ya, yang ingatin kita, pasangan hidup kita nih. Ini teman hidup, ya. Kalau pasangan hidup lain lagi, ya. Pasangan hidup lain lagi. Kalau pasangan hidup kita siapa? Istri kita, ya. Itu jadi tanggung jawab kita tuh, ya, untuk memberikan nasihat, untuk mengarahkan. Karena salah satu tugas dari suami itu adalah mengarahkan pasangannya, memberikan nasihat pasangannya, ya. Jangan cuek. Istri kita malas sholat, pasangan kita malas sholat, cuek, biarin aja, nggak boleh, ya. Pasangan kita nggak taat, bodoh amat, biarin itu urusan dia sama Allah. Kagak, itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Pastikan bahwa pasangan kita taat dan patuh kepada Allah. Masya Allah, betapa indahnya hidup ini kalau pasangan kita satu sejalan dengan kita, ya. Yang terakhir, sarana hidup. Ini terakhir nih, Pak. Terakhir, semangat terakhir, ya. Harta dan fasilitas, ya. Ini kadang-kadang kita ketukar, ya, ketukar. Harta dan fasilitas menjadi tujuan hidup.
Jadi harta dan fasilitas itu hanya sarana hidup, bukan tujuan hidup. Ya. Kalau tujuan hidup kan seluruh potensi kita, seluruh waktu kita, seluruh kehidupan kita untuk meraih itu, meraih harta itu, hanya untuk itu. Tadi tujuan hidup kita apa? Ridho Allah. Jangan sampai ketuker, ya. Harta menjadi tujuan hidup kita, ya. Maka harta dan fasilitas itu sebagai sarana hidup, ya. Sarana untuk kita beribadah, sarana kita untuk menunaikan fungsi dan tujuan hidup kita di dunia. Tadi fungsi dan tujuan hidup kita apa? Ya, sebagai beribadah kepada Allah dan khalifah. Ya. Jadi jangan sampai ketuker, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu penting, benar nggak? Fasilitas itu penting buat kita. Kita nggak mungkin bisa pergi haji tanpa harta. Ada yang pergi haji nggak pakai harta? Ada ya kalau dibayarin. Ya kalau dibayarin ada. Ya. Perlu juga, bahkan syariat zakat pun bisa kita tunaikan kalau kita kaya, ya kan? Punya harta berlebih. Ya. Maka ya jangan sampai kita kebalikannya. Ini ayat ini menegaskan kepada kita, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, Al-Hadid ya. Jadi itulah kehidupan dunia. Jangan sampai kita terlalaikan. Namanya dunia itu la'ibun, cuma permainan, ya. Kalau permainan mah jangan serius-serius. Ya, stres kita kalau serius. Ya, kayak main tenis meja aja udah, ya. Kalah ya udah, kalah. Ya. Jangan sampai diratapi ketelahannya. Ya. Ya, dunia ini la'ibun, hanya permainan. Ya. Ada finishnya. Ya. Permainan. La'ibun walahun. Di dunia ini kelengahan. Ya, jangan sampai kita tertipu. Ya. Wazinatun dan perhiasan, cuma hiasan doang. Ya. Hiasan. Ya. Ya cuman ya membuat kita itu bahagia gitu kan. Banyak pernak-pernik hiasan doang, ya. Jangan kita serius banget sama dunia mah, ya. Ya, kemudian wazinatun perhiasan, wa tafakhurum bainakum. Ya, jangan sampai kita ini saling bermegah-megahan. Ya, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lengah, tertipu, ya, tertipu keindahan dunia. Ya. Ya, dunia itu seperti itu, Pak. Seperti perempuan tua yang bersolek, ya, ngajak-ngajak kita tuh. Padahal pas sudah ya Allah, cuma wanita tua bersolek, ya. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih sudah mau mendengarkan dan bertahan untuk mendengarkan, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, menetapkan kita, ya, berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.